Halo minasan, ohayo gozaimasu Hai, semuanya. halo Kak, halo Sensei, Sumar Sensei. iya. Halo Kak Zega, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Happy Ah, ah, weekend ya. iya. Kalau misalnya bahasa Jepangnya selamat pagi tuh ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Iya, kalau misalnya apa kabar itu o genki desu ka? O genki de ha. O genki desu ka? O genki desu ka. Iya, hai Oh, keren. genki desu. Itu Oh. jawabannya iya baik gitu Kak. Mhm. Kayaknya aku harus prepare deh sebelum meeting tadi maunya. Nggak apa-apa Kak, nggak apa-apa. Kan kita belajar, kan I kalau see. Kakak baru pertama kali belajar bahasa Jepang ya Kak ya? Belum. Iya, berarti ini Iya. pertama kali. Mhm. Saya juga Tapi pertama kali nanti belajar bahasa Thailand. tapi di kampus aku semester depan aku belajar bahasa Heeh. Jepang. Oh iya, kok bisa ngambil Jepang atau emang ada mata kuliahnya Mata Jepang? kuliah Jepang, komunikasi kan? Oh gitu. Perkenalan dulu dong Kak Zega dari mana nih? Oh iya, benar-benar. Em, Biar lebih ini ya, kayak kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Iya, Oh betul. ya, Kak Sumar, mending aku share CV aja kali ya. Oh boleh, boleh Kak. Boleh Mhm. banget. Oke, sekarang kelihatan ya. Kelihatan Kak. Mhm. Oke, baik teman-teman. Di pagi yang berbahagia ini, aku dan Sumar Buat sensei. Sensei kembali. Soalnya kan kita bicaranya kan kalau misalkan aku udah biasa gitu kayak ajan ajan Sumar gitu ya. Jadi Iya betul. Sensei. Nah, jadi pagi ini aku bakal memulai presentasi aku dari perkenalan diri dulu ya. Jadi nama aku itu sebetulnya Alfikri Mulyadi. Ya. Enggak. Dan di sini mereka sih nggak manggil, kalau di sini kan sukanya memanggil last name ya, kayak Mulyadi gitu, Mbak. Tapi aku Oh, lebih suka Mulyadi. dipanggil, ya, tapi aku lebih suka dipanggil Fikri. Gitu. Lalu dipanggil Zeganya dari mana ya? Zeganya untuk orang-orang misalnya kayak orang bisnis gitu loh. Soalnya kan jarang dipakai family name di sini. Gitu. Kayak Ah, kan aku lebih suka dipanggil Zega sama orang Indo gitu. Kalau misalkan lidah-lidah orang kayak bagian-bagian Thailand itu, kan lidah mereka susah ya Mbak, bilang-bilang huruf-huruf konsonan gitu ya. Ini kayak Z itu susah gitu. Z jatuhnya J, G jatuhnya K, JK gitu-gitu. oh Jadi, jadi dipanggilnya JK kalau misalnya apa uh, kalau misalnya di Thailand gitu ya. ya, Jadi ya. lebih sering dipanggil Fikri atau Mulyadi gitu. Iya benar. Cuman Mbak, Fikri itu pun agak-agak mereka silap-silap loh, kayak Fikli. Jadi mereka nggak bisa ngomong R juga. Oh, sama Iya gitu. kayak Jepang. Kalau Jepang Hmm. R-nya itu kayak cadel gitu. Iya benar-benar. Iya benar. Saya sama kayak di awal tadi kan mereka kayak satu rumpun, satu keluarga. And then di sini aku ada data diri dan aku itu kelahiran 2001, masih ini ya, masih Gen Z ya. Gen Z banget. Dan aku Islam, alhamdulillah, terlahir secara fitrah. Alhamdulillah. Dan teman-teman, for your info, jadi aku tuh sekarang lagi sampai hari ini menjadi co-founder untuk non-profit komunitas aku, namanya Blue Generation. Tapi kita secretnya itu di Indonesia, di Pulau Banyak tempat aku, Kak. Jadi kita nggak ada secret di Thailand. Nah, jadi Oh, tapi sampai hari ini aku juga lagi buka afiliasi, lagi buka kolaborasi sama komunitas lokal di sini. Kalau Kak Sumar tahu, Sumar Sensei tahu pasti Rotary Club. Rotary Club itu kan salah satu klub yang internasional yang bergerak pada yang service, dan dia itu NGO, nggak ada profit. Dan alhamdulillah kita kemarin lagi buat meeting online juga, dan semoga bisa tersalurkan gitu minat. Soalnya di oh sini itu gitu. aku fokus ke isu-isu lingkungan, Kak Sumar Sensei. Jadi kayak kebetulan juga kan negara Asia, salah satu hal yang harus kita fokus itu ya isu lingkungan kan ya gitu. Indonesia bakal menjadi tuan rumah untuk G20 gitu. Dan Sudah, iya, sudah. oh ya, udah menjadi maksudnya ya. Sorry. Sekarang sedang. Lagi on. Dan Iya. untuk isu-isu lingkungan sendiri sebagai pemuda-pemuda nih gitu kan, kayak Fikri sendiri gitu.
Nah, ingin mengambil langkah gitu untuk mengambil peran lah untuk isu-isu lingkungan gitu. Dan Fikri juga pernah jadi communication officer di International Politic Forum di Jakarta. Dan sampai saat ini udah vakum sih beberapa saat yang lalu. Mengajar bahasa Arab, bahasa Inggris juga, bahkan nanti bakal bahasa Thailand nanti ya. Wah, Di Arab bisa, Kak? bisa di Nitibasa Language Course di Surabaya, tapi online gitu. Itu seputar Wah, pengalaman kerja sejauh ini, dan alhamdulillah Fikri keterima 2021 tahun lalu tepatnya ya, menjadi mahasiswa internasional. Jadi bahasa Inggris, Kak Sumar Sensei, nggak bahasa Thailand gitu. Di oke. kampusnya kita bahasa Inggris ya, soalnya International College. Bachelor of Arts di komunikasi bahasa Inggris gitu. Jadi jurusannya nanti itu komunikasi fokusnya. Dan saat ini masih dapat kelas winter dari Massive Open online course dari Embassy United States untuk 2022. Dan Fikri dari Medan, sekolahnya, berkarirnya dari Medan awalnya, bukan dari Aceh. Jadi Oh, dari Medan. budaya Fikri itu terbawa dari Medan, bukan dari Aceh. Jadi kayak teman-teman itu lebih banyak dari Medan ketimbang di Aceh juga. Dan itu riwayat pendidikan Fikri, dan sejauh ini Fikri masih bisa bilang mumpuni untuk bahasa Inggris sama bahasa Arab doang, plus bahasa Indonesia. Kalau untuk bahasa Thailand masih ongoing, sama bahasa Cina masih ongoing juga. Mudah-mudahan semester depan udah lancar semuanya, amin. Dan itu Amin. sekilas mengenai Fikri, mengenai aku teman-teman, dan kita langsung masuk ke materi. And yeah, here we go. Oke, kelihatan nggak, Kak? Kelihatan, Kak, kelihatan. Ini poster kita yang lalu. Yang nggak jadi. Poster kita nggak jadi ya teman-teman, tapi alhamdulillah berkat Tuhan hari ini kita jadi. Oke. Dan ya, untuk memulainya, Fikri bakal bilang Sawadee-khap tukun. Itu artinya kayak hello everyone. Hilang ya? Hilang, Kak. Sebentar. Iya. Oh, okay, it's coming. Sekarang muncul ya? Sudah, Kak, sudah. Oh iya. Oke. Nah, di sini Kak Sumar yang aku bilang tadi, kata-kata yang kayak gini, yang bahasa aksara Thailand itu, sama kalau misalkan aku nggak tahu nih kalau misalkan di bahasa Jepang di Sumar Sensei, tapi kita di Thailand itu kita punya radikal kayak yang kecil-kecil nih, partikel-partikel kecil itu. Nah, itu yang mengubah tonnya. Kan ini sawat di kap, sawat di tukun gitu. Jadi kayak hello everyone gitu. Itu Atau ini ada kayak welcome juga. tanda-tanda apa tuh yang kecil-kecil itu Itu namanya radikal, Kak. Oh, fungsinya Kalau untuk yang kalau di Jepang intonasi. kalau di Jepang apa kita istilahnya dipanggil? Kalau di Jepang ada istilahnya partikel. Ya partikel kan, lebih lebih Uh-uh. lebih umumnya partikel. Kita bilangnya radikal. Kayak Uh-uh. penghancur gitu kan ya ibarat. Si Kalau di Jepang itu buat penanda ini subjek, ini objek kayak gitu kan. Iya, benar, kita juga pakai ini sih. Plus kita pakai itu untuk mengubah tonnya gitu. Ketika si kecil ini di atas, di bawah, di depan, bahkan nggak ada gitu. Oke, that's all. Dan sekarang kita bakal bahas nih gitu. Gimana sih sebetulnya kehidupan mahasiswa S1 gitu. Fikri S1 ya, bukan S2 di Ya. Thailand. Oke. Kita bahas Thailand secara general, tapi Fikri tinggal itu di provinsi bagian utara yang dulunya itu ibu kota Thailand, zaman-zaman kerajaan dulu, yaitu Chiang Mai. Tapi dulu-dulunya lagi namanya bukan Chiang Mai, yaitu Lanna. Nah, Lanna itu dulunya kerajaan gitu ceritanya. Oh gitu. Jadi nggak heran nih Kak Sumar Sensei, ini salah satu temple yang Fikri taruh di background. Ini salah satu temple, sebetulnya ini tempelnya double twin gitu, double twin tower, twin temple. Satu untuk raja, satu untuk ratu, dulunya dipersembahkan gitu ya. Tapi kan karena sekarang rajanya udah nggak ada lagi. Jadi itu sebagai sejarah gitu. Jadi kalau misalkan mau menelisik sejarah Thailand itu, Fikri sarankan banget untuk memulainya dari Chiang Mai, terus berjalan tuh sampai ke ibu kota Bangkok gitu. Dan for your info nih Kak Sumar Sensei,
Bangkok sekarang udah ganti nama. Maksudnya kan dulu namanya kan panjang banget ya, terpanjang di dunia. Jadi sekarang itu namanya cuma Krung Thep Mahanakhon gitu. Bukan Bangkok lagi atau gimana? Dia balik ke nama asalnya dulu. Oh, dulu kan Oh, yang pertama mungkin kalau misalkan secara personal ya, mungkin kenapa dia nggak sepanjang yang dulu kan Krung Thep Mahanakhon Ayutthaya pakai kayak 15 suku kata gitu. Saking panjangnya gitu. Jadi kayak diperkecil dan balik ke asalnya lagi, nggak Bangkok lagi. Tapi aku kurang tahu ya, gimana, apakah kalau misalkan kita ngisi form birokrasi, apakah masih pakai Bangkok atau udah ganti Krung Thep Mahanakhon gitu. Cuman secara ofisial, pemerintah udah ngumumin Bangkok udah ganti nama jadi Krung Thep Mahanakhon gitu. Oke. tapi secara internasional masih Bangkok. Iya, soalnya kan ibaratnya kalau gimana cara kita ngumumin ke seluruh dunia kalau kita tuh ganti nama. Bahkan Bangkok itu kan udah famous ya, nggak ada nama negara yang namanya Bangkok kecuali Thailand itu sendiri ya kan. Gitu. Untuk kayak menanamkan ke setiap orang itu namanya Krung Thep Mahanakhon, ya mungkin butuh waktu juga kali ya. Oke. Sama kan nanti kan nama Indonesia bukan lagi Jakarta, tapi Nusantara. Iya, Nusantara. Terus Wow. kayak lu mau kemana? Mau ke Nusantara? Agak aneh Banget sih. ya. Nah gitu sih kalau masalah-masalah nama. Oke. Lanjut juga ke Sumber Sensei. Ya, kayak aku bilang tadi di awal, aku tuh Bachelor of Arts. Kalau kita di Indonesia kan, kalau semua masalah bahasa kan di literatur ya. Cuman di Thailand itu, bukan Thailand sih, kalau untuk kurikulum internasional, kalau bahasa itu dia masuk ke Bachelor of Arts gitu. Kalau untuk bahasa, tapi dikerucutkan lagi komunikasi gitu. Nah, Fikri itu di Fakultas Internasional. Oke, gitu. Kirain saya seni loh, ada hubungannya dengan seni gitu kan. Iya makanya enggak ada. Oke, dan next ya. Jadi mungkin Kak Sumar bertanya-tanya, teman-teman nanti yang bakal nonton video ini juga bertanya-tanya, kenapa sih aku sendiri yang milih Thailand gitu. Oh, di sini aku ada tadi buat Sawadikap Tuhun. Nah, ini Latinnya. Iya, iya. Oke. Nah, kenapa Thailand sendiri? Kita bakal bahas di next slide-nya. And yeah, yang pertama itu teman-teman, kenapa? Yang pertama ialah salah satu hal yang sangat ibaratnya kita bisa ambil, kita perhitungkan yaitu programnya itu tersedia dalam bahasa Inggris, Sumar Sensei. Terkhusus nih kita orang Indonesia ya, yang ibaratnya ketika masuk ke negara lain dan harus mau nggak mau mempelajari bahasa itu, plus di akademiknya harus pakai bahasa itu, kan sedikit challenging gitu ya. Kayak di Rumania tuh ya Kak, di Jepang bahkan kan ibaratnya mahasiswa internasional juga ada beberapa universitas yang tidak menyediakan bahasa Inggris ya. Jadi mau nggak mau kayak siswanya itu belajar bahasa Jepang. Kayaknya beasiswa apa itu yang kayak Mangun Kobuso gitu ya. Iya, iya. Ya itu kan harus bahasa Jepang Betul. kan. Iya, betul. Jadi kayak kalau untuk yang Thailand ini nggak usah khawatir, kita nggak usah belajar huruf-huruf keriting. Kita langsung bisa masuk tahun pertama langsung jadi mahasiswa. Jadi nggak ada tahun persiapan bahasa gitu. Dan beruntungnya juga nih, selain Indonesia memiliki UGM ya, ataupun Universitas Mercu Buana atau juga Ciputra. Buana itu dekat saya, Kak. Iya, Mercu Buana. iya benar. Iya, Mbak kemarin juga bilang gitu ya. Iya. Berarti dekat sekre kita kan ya? Dekat sekre. Iya, betul. Nah, Thailand juga punya universitas yang layak diperhitungkan dan menjadi salah satu icon lah di film-film gitu. Salah satunya ialah Mahidol University dan Chulalongkorn. Kita manggilnya Chula. Dua-dua universitas ini berada di Bangkok, nggak di Chiang Mai, di ibu kota. Nah, dan mereka itu masuk ke peringkat 255, 215 menurut QS World Ranking University ataupun Top University Ranking. Nah, cuman Fikri kan nggak di kampus ini ya, gitu. Cuman sekedar info aja buat teman-teman nanti gitu. Mungkin Ini pengen negeri, Kak. kampus ini. Nah, Negeri. si Mahidol ini dia Mahidol University kayaknya enggak, dia privat. Terus Chulalongkorn dia negeri. Oh, kalau kampusnya Kakak privat negeri? Privat. Oh, privat. Tapi Private, ya. beasiswa gitu ya? Alhamdulillah. Oh, Oke. alhamdulillah.
Dan poin selanjutnya juga, karena mata uang pembayaran untuk international affairs itu, untuk international fee, itu kita pakai baht, nggak pakai dolar. Cuman kalau kita dolarkan, itu nggak lebih dari 4.500, kayak 45 juta setahun yang harus kita bayar gitu, Mak. Baik itu di universitas negeri, 45 juta ya Kak ya, ya murah swasta ya ya. Kak. Tergolong deh gitu. Soalnya apa yang ditawarkan juga sedikit menarik Sumar Sensei. Yang pertama itu ialah partnership, student exchange, dan doain Fikri bakal student exchange untuk next semester ke Universitas Erlangga. Oke, bismillah deh Surabaya? ya. Surabaya. Surabaya? Iya. Oh, oke Pengen oke. milih Back to Eropa. Indonesia. Pengen milih Eropa cuman susah, Mbak. Soalnya masalah karantina, segala macam. Gitu. Mending pilih negara sendiri aja gitu. Alhamdulillah mereka nerima. Dan next juga. Deket ya. Kalau Thailand misalkan, deket, ya Allah. Thailand iya jauh. benar, Lebih jauh dari Malaysia. iya benar. Tapi kalau misalkan aku Kak Sumar, kan aku kan tinggal di Medan ya. Kalau misalkan dari Thailand ke Medan itu dekat Kak Sumar. Bahkan dari bandara aku yang di Chiang Mai ini gitu. Dekat. Terus tapi kalau misalkan aku ke Jakarta jauh. Iya. Oke, ya ya ya. Iya gitu. Oke. Terus lagi salah satu yang menarik banget nih Kak Sumar. Kelas-kelas kita itu diisi dengan orang-orang yang beragam. Mungkin Kak Sumar bakal pikir teman-teman aku tuh cuma umur 20, 19, 21. Enggak cuma itu Kak Sumar, teman-teman semua. Nanti di kelas aku itu ya, ada yang bahkan umur yang kayak 40, ada yang udah nikah, beranak 5. Ada Oh, yang jadi sudah, beragam ya? ya, beragam. Kak Sumar saya bisa bayangin ibaratnya seberapa banyak perspektif yang kita dapat gitu ya selama kelas gitu. Bukan cuma kayak mereka juga kayak memberikan perspektif, pengalaman kayak dalam militer, dalam kedokteran, dalam investigasi, dalam human trafficking misalkan gitu. Jadi kayak kita sendiri yang kayak cuma dengar-dengar gitu. Terus kita brainstormingnya itu betul-betul kayak kerasa gitu loh, Kak Sumar Sensei. Kalau misalkan kita ya anak-anak Indonesia itu ketika dosen nanya semuanya diem ya. Jadi kalau misalkan Iya, bener. bahkan kita itu di sini tuh kayak waktu itu nggak cukup gitu. Ini kayak kita selalu push waktu, kehabisan waktu untuk diskusi mulu gitu loh. Itu enaknya gitu di Jadi sini. Jadi lebih kayak banyak diskusi gitu ya Kak ya, diskusi. karena Jadi beragam ininya juga latar belakang ya benar. mahasiswanya gitu. Ya, kalau misalkan Kak Sumar sendiri gimana cerita menurut Kak Sumar? Kalau misalnya kita di sini perkuliahannya itu kita harus baca bahan kuliah sebelum masuk kampus. Jadi kayak 1 hari sebelum kampus apapun itu sebelum kelas kita pelajari materi misalkan masalah komunikasi Asia ataupun culture gitu-gitu. Aku juga nggak tahu ya, cuman di Jepang aku pernah dengar juga kayak gitu, Sumar Sensei. Ya kan ya. Jadi kayak Betul, betul. setiap harinya itu ada aja kayak aduh, selain merasa terbebani tapi kayak mau nggak mau aku harus, kalau aku nggak bakal aku bakal ketinggalan gitu kan ya. Jadi kayak ada rasa kayak gitu semuanya tuh kayak terdorong, termotivasi gitu loh Kak Sumar, walaupun terpaksa awal-awalnya. Nah gitu, jadi kayak wow, inilah benar-benar kuliah gitu. Kalau di And, Jepang tuh ada ini, jadi Fukushu itu sebelum masuk materi ya, jadi kayak kita harus warming up dulu nih mau dipelajari apa. Terus Renshu itu latihan pas materi dan setelah beres materi ada lagi kan kayak tes gitu, jadi ada 3 Kak. Gitu. oh berarti kayak ada post test ya, ada post. Ya, Ya kita benar. harus belajar dulu, terus latihan pas materi, terus sesudahnya baru divalidasi sampai mana kita ngerti. Jadi ada 3. Wow, keren sih. Oh, kalau misalkan kita Kak Sumar untuk yang post test itu kita kadang-kadang di ini Kak Sumar, di weekend itu kita ada tugas mingguan gitu. Tugas mingguan itu nanti dievaluasi, bakal dikasih feedback sama si dosennya sebelum kelasnya gitu. Jadi kayak kita juga bisa lebih kayak ini sih, self-paced learning gitu. Jadi kayak belajar mandiri gitu. Gitu. Jadi kayak satu lagi nih poin selanjutnya, kita ada bakal kenapa juga Thailand tadi Fikri bilang kita bakal mengetahui bahasa baru udah pasti, plus budaya lokal. Sumar Sensei mungkin Sumar Sensei juga pengalaman ya gimana mempelajari budaya Thailand, budaya Jepang gitu.
kayak kita tuh merasa bagian dari hidup mereka gitu loh, iya nggak sih? Jadi misalnya kayak ketika mereka melakukan kayak di sini kan agamanya Buddha ya, Sumar Sensei gitu. Jadi ketika mereka melakukan acara adat, acara lokal gitu, kita benar-benar kayak wow gila sih ini baru gitu. Ya walaupun kita di Indonesia juga nggak kalah heboh ya di Indonesia kayak di Bali gitu. Nah di sini juga sama. Acara-acara budayanya itu betul-betul kayak dijunjung gitu loh, Sumar Sensei. Pernah aku pengalaman kemarin pas bulan kedua di sini, bulan kedua Oktober, dan di situ kemarin ada acara November deh, acara Loy Krathong gitu, Loy Krathong. Itu acaranya kayak buat dari daun-daun kayak kelapa gitu, dirajut sama masyarakat lokal. Jadi kayak telenan gitu loh, jadi kayak vas bunga gitu. Nah, nanti bakal ditaruh lilin, ditaruh kembang di atasnya, dihanyutkan ke sungai. Nah, kebetulan Chiang Mai itu punya sungai yang terpanjang di kota. Jadi kayak dengan menghanyutkan benda ini tuh kayak menolak bala gitu loh kalau di kita gitu. Nah, itu betul-betul kayak meriah gitu. Terus kayak nerbangin lampion dan segala macam. Nah, gitu. Jadi kayak selain kita belajar, penat-penat belajar, kita bakal dimanjakan dengan kearifan lokal di sini gitu. Dan dengan begitu kan kita juga bakal open to new culture gitu kan, Sumar Sensei gitu. Di samping itu juga kalau misalkan kita orang-orang, aku pernah dengar pengalaman sendiri. Aku pernah jumpa turis di Pulau Banyak di Aceh. Mereka bilang kayak Land of Smile itu sebetulnya siapa sih? Thailand atau Indonesia? Gitu kata dia. Aku dulu nggak tahu apa-apa ya masalah Thailand. Indonesia, aku bilang gitu. Indonesia kayaknya deh gitu kan. Ya udah sampai situ aja kan pembahasannya. Makin kemari aku udah sampai Thailand. Ternyata nggak ada beda. Ibaratnya seramah-ramah orang Indonesia sama ramahnya sama kayak orang Thailand gitu. Misalkan kayak misalkan kita lewat gitu, yang ngasih jalan itu yang pertama itu mereka gitu, kayak yang ngasih jalan ke kita. Terus kayak apa-apa itu mereka senyum, apa-apa senyum. Bukan berarti kayak mereka tuh udah haus senyum gitu ya, bukan, ibaratnya sosial mereka itu betul-betul kayak erat gitu loh sama orang luar gitu Kak Semar. Jadi mereka betul-betul welcome gitu. Dan nggak cuma hal itu, yang paling terpenting kalau Sumar Sensei suka makan, mukbang, masalah kuliner jangan jangan khawatir. Thailand itu salah satu jagonya. Bahkan dari yang biasa-biasa aja nih, yang kayak cuma makanan-makanan biasa, plus sampai ke anti mainstream, kalajengking, ular, biawak. Di sini Tapi kita juga nggak ada. makan itu ya kak ya. Nggak, kita nggak Iya makan nggak sih? itu. Aku juga nggak makan itu. Kita nggak makan itu. Cuman ketika aku ngelihat ya kayak mereka itu bahkan kayak lahap gitu ya. Jadi kayak tergerak gitu, ih enak nggak sih, enak nggak sih? Oh my god. Mereka mau kak kalau semua makan itu. Jadi kayak orang-orang turis, orang-orang Amerika, orang Brazil tuh suka banget tuh makan di kalajengking. Wow. Iya gitu. Oke ya, segitu. Dan nah ini salah satu bangunan di kampus aku. Kan kemarin kan niatnya tur ya. Jadi kayak aku ini dapat foto ini juga. Ini salah satu gedung farmasi di kampus kita. Tapi kayaknya farmasi ini tuh terbuka untuk lokal, yang untuk bahasa pengantarnya Thailand. Jadi kalau misalnya kita pengen masuk farmasi, ya bahasa Thailand. Oke, nah itu kita next slide. Untuk pertanyaan, untuk alasan kenapa aku milih Payap, itu yang pertama itu memang karena dari penyedia beasiswa, dan yang kedua pertimbangan aku juga gitu. Karena kenapa? Yang pertama tadi, Payap University itu Sumar Sensei memiliki dua kayak sistem pendidikan. Yang pertama itu reguler, yang kedua itu yang Fikri sekarang belajar, International College gitu. Jadi International College itu kan kayak untuk internasional yang bahasa pengantarnya bahasa Inggris gitu. Selain itu juga kita punya mahasiswa lokal yaitu memiliki bahasa pengantar bahasa Thailand itu sendiri. Tuh. Jadi pas kayak ngumpul-ngumpul gitu, ya semuanya gabung gitu, anak internasional, anak lokal gitu, mahasiswa lokal. Ini kayak ngomong kita nggak cuma belajar bahasa itu sama guru di kelas, tapi sama betul-betul sama orang aslinya gitu. Ya karena memang tinggal di situ gitu ya. Um, ada salah satu hal yang kayak agak aku tuh pertama itu agak aneh Sumar Sensei karena sistem semester di sini yang untuk international college nggak tahu ya, kayaknya di Amerika juga sama deh. Mereka pakai sistem bisemester. Jadi kayak kalau misalkan kita dalam setahun itu ada 2 semester, di Thailand untuk kampus kita yang international college itu punya 4 semester Sumar Sensei. Jadi misalkan kita itu ujiannya itu 3 bulan sekali.
Jadi dalam 6 bulan itu dihitung 2 semester, 6 bulan kedua 2 semester lagi gitu. Jadi kayak dilipat gandakan gitu. Cuman untuk tahun selanjutnya, tahun kedua, kita nggak bilang semester 4 ataupun semester 5, 6, tapi dimulai lagi semester 1, semester 2, dan seterusnya gitu-gitu. Dan di samping English Communication, kita juga punya tuh beberapa yang ditawarkan. Ada International Business Management, ada Industry Management. Nih teman-teman kalau misalkan yang nonton ini nanti suka Industry Management, suka International Business, yang nggak cuma International Relations ya, ini langsung kayak dikerucutkan gitu ya. Jadi masalah bisnis internasional. Dan paling menarik nih teman-teman IT, kalau Kak Sumar suka coding, information technology ada di kampus kita. Dan kalau nggak salah juga, Nadiem Makarim kan udah mengeluarkan peraturan baru ya, anak mahasiswa itu nggak cuma bisa melakukan skripsi untuk syarat kelulusan, tapi juga melakukan internship ya. Nah, di kampus kita juga sama, kita juga bisa melakukan internship atau memilih melakukan tesis, research, sebagai syarat untuk graduation prerequisite. Nah, itu. Dan ya, ada fun facts mengenai kampus kita. Dan ini kayak salah satu kostum di kampus kita. Dan bangunan di belakang itu ialah bangunan agama Kristen, bangunan untuk ibaratnya kalau kita masjid ya Kak ya. Nah, di sana di kampus kita juga ada gereja. Nah, di sini bisa mahasiswa-mahasiswa melakukan seremoni, melakukan konferensi agama. Di sini boleh. Kalau Dan wisuda di situ, Kak? wisuda kita di GOR. Jadi GOR-nya itu gede banget. Kemarin maunya kita ini ya. Kemarin kayak maunya aku videoin ya. Tapi that's all that matters. Oke. Next time siapa tahu ya, Kak. Ya, benar. Dan tahu nggak Kak Sumar? Jadi Kak Sumar mungkin pernah, karena Kak Sumar ngajar bahasa Jepang ya gitu. Kak Sumar bakal mungkin pernah ngalamin gini. Kak Sumar ngajarin orang, tapi orangnya tuh beda-beda, tapi ngomong bahasa sama gitu, kayak bahasa Jepang gitu. Mungkin Kak Sumar bisa mikir gini. Ketika si A dan si B ngomong ngomong kata yang sama, cuman dengan logat yang beda. Jadi kayak tiba-tiba kayak lucu gitu kan ya. Jadi itu yang kayak fun fact gitu, kayak orang Amerika, orang Brazil, Afrika, orang Laos gitu, orang Laos ngomong bahasa Thailand pas ngomong di kelas gitu. Jadi kayak tiba-tiba salah-salah ngomong. Kan intonasi itu kan beda intonasi, beda nada ya. Jadi kayak dia itu manggil gini kayak Sumar Sensei. Pi, kalau misalkan datar gini, pi itu artinya ialah saudara gitu, saudara cewek. Saudara aja gitu, saudara. Pi. Nah, tapi kalau misalkan pi kayak naik gitu tonnya, itu artinya hantu, Sumar Sensei. Bayangin nggak ketika si dia itu ngomong ke guru kita, dia pakai ton naik, jadi dia manggilnya hantu gitu. Jadi kayak itu yang menarik gitu, ya Allah, kayak aneh sih bahasa gitu. Jadi kayak wow, lucu-lucu sih kelas-kelasnya. Dan yang paling menarik nih Smart Sensei, kan tadi kan kita bicara masalah kelas kita itu selalu penuh dengan diskusi. Di sini juga kita itu bisa speak up gitu. Dan kita itu bisa betul-betul stand out untuk perspektif kita gitu. Masalah agama, masalah personal thing gitu. Jadi di sini betul-betul semuanya itu menghargai gitu. Dan di samping itu juga dosen-dosen kita nggak cuma dari negara Thailand sendiri, Sumar Sensei. Ada yang dari Thailand, ada dari Cina, dari Amerika, dari yang kebanyakan kita dari Amerika sih, atau Australia juga. Gitu. Dan mungkin Kak Sumar juga berpikir Thailand itu sama kayak Indonesia, subtropis ya. Nggak terjadi hal yang sama untuk provinsi yang aku tinggal ini, Chiang Mai. Karena Kak Sumar tahu sendiri ya, ibaratnya kita ini itu di sini tuh dikelilingi gunung, Kak Sumar. Jadi kayak dikelilingi gunung, dan setiap winter, di setiap winter itu kita tuh merasa kedinginan. Nah, kebetulan kan ini tahun pertama ya Fikri di sini. Pas Desember kemarin, betul-betul kayak menggigil. Berapa derajat, Kak? 10, pernah nyampe 10. Tapi kalau misalkan mau ke bukit itu mau 5 derajat. ke bukit. Jadi kayak di Lembang, Bandung, Surabaya, daerah itu. panas gitu. Daerah Surabaya kan panasnya. Ya, benar. Jadi kayak wow, gila sih. Tapi nggak ada salju ya. Ya gitu. Dan kalau misalkan teman-teman nih
sebetulnya kendala kalau ditanya ya semua orang tuh mau nggak ke luar negeri? Mau. Tapi kendala itu ya itu biaya ya gitu. Dan jangan khawatir teman-teman, Thailand itu juga membuka peluang besar bagi kita, bagi mahasiswa Indonesia terkhusus ya, untuk kuliah ke Thailand. Dan ada yang sistem government to government, ada sistem kampus ke orangnya langsung gitu, sistem merit gitu ya, atau langsung kayak kita yang nyari gitu. Nah kalau misalkan teman-teman tuh yang nanti bakal nonton video ini bisa langsung buka tuh pantengin Instagramnya PPI Thailand yang ada di sini gitu. Mereka selalu update tuh masalah-masalah beasiswa, baik itu S1, S2, S3, bahkan hanya student exchange aja gitu. Nah gitu-gitu. Jadi jangan Kalau takut. ini kakak full nggak? Alhamdulillah. Fully funded atau? Ya, alhamdulillah. Oh, Fully-nya itu double-double. wih, kalau double-double asik dong. Oke ya, maksudnya tempat tinggal di cover, alhamdulillah. Terus uang jajan gitu ya, alhamdulillah sih kak. Maksudnya teman-teman kalau misalkan pengen sharing-sharing gimananya, kita bisa juga bantu-bantu di sini. Gitu. Soalnya mahasiswa Indonesia di sini tuh butuh juga tuh mahasiswa-mahasiswa untuk generasi gitu ya. Soalnya rata-rata yang di Ciamai ini, Sumar Sensei, mahasiswa Indonesia itu cuma yang S1, cuma Fikri sama teman satu lagi gitu. Cuma berdua mahasiswa Indonesia yang S1. Jadi kayak untuk sharing masalah untuk hangout bareng itu kan agak-agak random, agak susah ya untuk sama mahasiswa yang S2, S3 di sini. Orang Indonesia juga gitu. Jadi kayak mereka tuh juga menginginkan mahasiswa S1 di sini gitu. Dan bahkan orang Indonesia di sini, Sumar Sensei, ada yang udah kayak udah nikah sama orang lokal, ada yang udah buka usaha sama orang lokal. Iya, bener. Ada yang kayak bahkan nggak pernah balik ke Indonesia sama sekali gitu. Jadi kayak wow, betul-betul orang Indonesia sini kan wajah kita itu hampir sama kan sama Thailand ya, Asia gitu. Jadi kayak Iya. kita nggak bisa bedain tuh Sumar Sensei, mana yang orang Thailand, mana orang Indonesia gitu. Bahkan aku juga disangka kayak orang lokal gitu. Aneh. Eh, Dulu tapi pernah. kakak kayaknya mirip orang Cina-Cina gitu, enggak ya? Nah, aku juga bingung. Nah, gitu ya. Dan ya, kayak aku bilang tadi dari pengalaman-pengalaman itu bakal kesempatan untuk kita grow up, tumbuh secara akademik, secara profesional. Ya betul-betul di sinilah tempatnya gitu. Nggak usah jauh-jauh ke Amerika, ke Jerman sana. Thailand udah ada gitu. Oke. Okay. Dan ya kayak tadi Fikri bilang, Fikri cuma berdua di sini sama teman untuk Oh, S1. dari Indonesia cuma 2 orang atau Mhm. gimana, Kak? Cuma 2 orang. Oh, Iya dari gitu. Indonesia. Satu Iya. satu apa namanya? Satu jurusan Satu atau beda? jurusan, satu kampus. And Hmm. yeah, Kophun, Tukun, Kophun Hub. Ini bahasa tadi, Kophun, Tukun. Oh, iya, iya, Nah, iya. well dan background di belakang itu salah satu pulau Krabi di Mm-mm. Thailand, Mm-mm. bagian selatan kalau nggak salah. Kalau nggak salah. Kalau kita kan ada pulau, kalau Kak Sumar pernah main-main ke Sumatera, di Tapanuli, sama kayak gini. Ada kel, ada ininya, ada apa Tebing namanya? gitu ya, tebing. Ada tebing, ya, Tebing gitu ya. dan segala macam. Oke, all everything is done. Kakak udah Dan jalan-jalan kemana aja nih? masih kalau ibu kota masih Bangkok kemarin. Oke. Kalau misalkan pulau-pulau seberang, insya Allah di summer ini, musim panas ini. Kalau misalkan ada waktu Oh. juga, gitu. Soalnya barengan juga kan, Fikri juga ada kelas summer kan di kampus, gitu. Dan Oh. ya, Di sana that's, 4 tahun, Kak? iya 4 tahun. Nggak Oh. belajar bahasa Thailand, alhamdulillah. Oke, karena tadi jurusannya itu ya bahasa Mhm. Inggris ya. Iya, benar. Heeh. Oke, teman-teman yang bakal nonton, segitu presentasi dari aku tadi. Dan mungkin kita bisa, mungkin Kak Sumar pengen belajar lebih lagi, pengen nanya lebih, kita bisa open Q&A session. Iya, siap, siap, siap. Ini ada yang nanya Kak di chat katanya tadi. Iya, tapi anaknya nggak join. Nanya aja tentang Thailand nanti ya. Katanya kuotanya tinggal dikit. Oh, I see. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kayak gantian ya Kak. Sekarang saya nih, kita mau belajar bahasa Oke, Jepang hari ini. Makasih ya, Kak presentasinya. ya, that's Oke, nice. izin saya screen ya. Hai. Kelihatan ya Kak? Belum.
Udah kelihatan kok. Oke, ini kita mau belajar hari ini tentang pakaian, ya. Kalau di dalam bahasa Jepang kan pakaian itu kan memakai pakaian. Nah, memakai itu kalau dalam bahasa Jepang itu kayak misalnya memakai baju ya Kak. Itu banyak bahasanya. Jadi nggak, kalau di Indonesia kan cuma pakai, Iya. memakai gitu. Kalau di sana banyak. Jadi rada-rada rumit ini ya. Kenapa di Jepangnya itu beda-beda ya pakai itu? Karena tergantung jenis pakaiannya. Ada yang dimasukin Wow. lewat atas, ada yang dimasukin lewat bawah, ada yang dipakainya di kepala. Jadi beda-beda bahasanya, kosakatanya beda-beda, Kak. Gitu. Nah, kalau ini kita judulnya Okasan wa Jinsu o Haite Imas. Di sini Okasan itu ya, Okasan itu ibu. Ya. Nah, ini ada wa. Wa ini partikel yang nunjukin kalau dia itu adalah subjek. Jinsu itu jeans ya. Jinsu itu kan dari bahasa Inggris ya, Ya, dari kata serapan ya. jeans. Ya, makanya di sini pakai katakana. Nah, katakana ini hurufnya yang lancip-lancip gitu. Sedangkan kalau yang kayak gini hiragana. Jadi hurufnya tuh ada 4 yang dipakai. Ada hiragana, katakana yang tadi serapan, terus kanji yang dari bahasa Cina, sama huruf Latin, huruf sama huruf apa tuh namanya, angka 1, 2, 3 kayak gitu. Ya, oke lanjut. Ya. Nah ini ceritanya pakaian. Sebenarnya ini foto guru bahasa Jepang saya kenalan ya. Wow. Pakaian yang biasa ini yang perempuannya. Beliau master banget dalam bahasa Jepang itu. Wah, udah Orang keliling-keliling. Indonesia. Iya, orang Wow. Indonesia. Jepang Indonesia, Jepang Indonesia. Kita tidak seumuran tapi kita teman karena kan sama-sama guru bahasa Jepang. Tapi Ya, dia benar. udah masternya. Ya, kalau di Indonesia casual kayak gini ya, kalau di Jepang juga mungkin hampir sama kecuali mungkin baju pestanya. Hai, nah ini yang pertama. Nah, tadi kan haite ya, jinsu o haite. Nah, lihat nih, haite. Itu karena itu jeans. Jadi dia pakaian yang bawah. Sedangkan yang ini kite. Nggak ditulis di sini. Kite itu pakaian atasan gitu. Nah, ini tisatsu. Ya, tisatsu itu t-shirt. Dari bahasa Inggris ya, makanya dia ada alfabetnya, terus ada katakananya. Gitu. Ini ada O-nya karena dia ini adalah objek, penanda objek. Nggak ada artinya itu, ya. Setiap hari pakaian apa yang selalu dikenakan pada saat liburan, mengenakan apa? Mari belajar menyebutkan dalam bahasa Jepang. Kalau kakak ini karena lagi musim panas, jadi pakainya casual atau gimana nih kak biasanya? Biasanya kayak misalkan yang lengan sih, yang nggak ada lengan kayak gini sekarang. Atau Hmm, cuma kaos oblong doang. oh Yang gitu. Tapi kalau tipis-tipis. di kampus itu harus resmi nggak sih kak? Pakai Nah, kemeja gitu kita itu di atau? kampus bener Sumber Sensei. Jadi kayak kayak anak magang gitu loh. Pakai dasi, pakai Oh, kemeja putih, oh pakai celana gitu. hitam. Iya, Hmm? bener. Plus di dasi itu ada logo logo raja. Oh, semuanya? Iya, semua cowok cewek. Oh, berarti kayak itu seragam sekolah atau kita bebas beli sendiri Itu atau seragam gimana? sekolah, seragam sekolah. Oh, seragam kampus. Ya, Sorry, seragam sorry, kampus seragam maksudnya. kampus. Oh, kirain Mhm. kalau di sini kan kampus kan apa bebas gitu ya, pakai apa bajunya. Kalau di sana ada seragamnya. Iya, kita pakai seragam. Wah, menarik banget ya. Tapi seragamnya cuma satu itu, Kak. Satu model, nggak ada model lain. Satu model doang. Itu pun kita pakai. Jadi kayak kita tuh harus punya serap dong, kayak 3-4 biji gitu ya. Baju meja putihnya. Kalau enggak kan kalau dipakai a whole week berabe juga. Iya, benar-benar. Wah, menarik ya. Ternyata beda ya budayanya ya. Kalau di Jepang sendiri itu kalau udah kuliah bebas, Kak. Gitu. Kecuali kalau emang ada sih yang seragam kayak sekolah yang kayak khusus. Misalnya teknik, ada seragam tekniknya kayak gitu. Kan itu khusus ya, Kak ya. Seragam praktek mungkin ya judulnya. Ya, Hai. seragam. Ini lanjut ya.
ini nama-nama pakaiannya kalau di bahasa Jepang. Ini ada tisatsu, tadi t-shirt, satsu, kemeja, blouse, blouse, sutsu, suit, yukata, yukata, doresu, dress. Ya, ini banyak sekali yang dari luar ya. Kecuali yang yukata itu pakaian Jepang. Ya. Nah, semuanya ini dia itu pakainya haiteimas atau hakimas. Nah, kalau yang ini atasan dia pakainya yang ini yang tadi. Nah, yang ini yang kiteimas. Sedangkan ini bawahan baru nih. Nah ini yang bawahan baru nih. Yang bawahan ini pakainya haiteimas ya, sedang memakai. Ya. Nanti beda Oh lagi. iya, Kak Sumar Sensei kalau boleh nanya. Boleh Kak. Kalau di Jepang sendiri tadi kan di slide sebelumnya, Sumar Sensei itu nulis di sana ya di bagian apa itu t-shirt. Ada S sama H. Kalau misalkan kita SH itu dibaca sha ya. Yang mana yang ini? Kalau di sha. Ya, Oh iya, sha. itu dibaca t-shirt. Shatsu. Fa apa sha? Sha. Oh, berarti sama ya. Oh, sha-nya itu jelas nggak sih ya? Sha. Kayak apa huruf hijaiyah yang sha gitu. Iya. Kalau di Cina kita nggak ada sha. Oh, gitu. Ya, ini kayak te, she. Ini kayak sebetulnya dia S sama H, tapi dibaca nggak kayak actual sha gitu ya. Gitu. Itu kalau Cina. Karena ini serapan dari bahasa Inggrisnya, Kak. Kalau yang ini. Iya sih, benar-benar. T-shirt. T-shirt. Shirtnya kan kayak shirt jadi sha gitu. Iya, benar-benar. T-shirt. Jadi kayak Inggris Jepang. Iya, benar-benar. Ternyata Jepang juga ada punya Jepang English. Iya, Jepang English. Uniknya itu di sini Jepang ada Jepang English. Sama banget, Sumar Sensei kita juga di sini ada tahu. Oh, Thailand juga ada. Jadi si bahasa Inggris itu tuh diubah ke logat bahasa Thailand. Gitu-gitu. Sama kita kalau misalkan Japanese kan Japan English. Kalau kita sini Tinglish, Thai English gitu. Oh, English. Iya gitu benar. Sama sih sama. Tapi ada nggak ya English, Indonesia English? Nggak ada. Kalau kita apa ya bahasa serapan kali ya kalau bahasa Indonesia. Kita serapan. Nggak ada Indolish kan. Hai, selanjutnya ini yang tadi ya, yang memakai yang bawahan itu ada zubong. Nah ini zubong kalau nggak salah dari bahasa Prancis Kak. Prancis apa gitu ya. Jadi bukan celana. Kalau celana bahasa Inggris kan pants gitu ya Kak ya. Iya benar. Tapi ini bahasa serapan dari dari Prancis kalau nggak salah. Zubong, sana hang zubong. Ini ada hiragananya, ini ada katakananya. Karena di sini hang itu setengah. Jadi celana setengah itu celana pendek. Gitu. Ini ada jinsu, terus sukato, semuanya pakai katakana. Nah ini kalau yang ini, yang bawahan itu haite imas atau hakimas. Ya. Kalau haite imas itu presentnya sedang memakai. Kalau hakimas itu cuman apa ya namanya? Kayak informasi saya pakai celana misalnya. Nah, entah itu nanti pas mau pesta, entah itu sekarang gitu. Kalau haite imas itu present, sedang gitu ya. Oke, nah ini yang ini atasannya dan aksesoris. Muncul ya. Ini ada yang warna hijau, ini karena ini atasan ya. Maksudnya yang dipakai di kepala. Ini ada yang warna ungu, karena ini khusus, dia tuh kacamata, megane. Nah, terus ini beda lagi, ini warna kuning, itu dia aksesoris, nekutai sama aksesoris. Ya, nanti beda lagi, pakainya itu kosakatanya beda. Nah, ini yang bawah, yang ada di kaki, ada futsu, ada sandaru, ada sedika, ya, yang di bawah ini. Nanti beda lagi bahasa Jepangnya, ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Lucu ya, Sumar Sensei. Sneaker, sunika. Sunika. Iya, sneaker itu sunika. Jadi karena pendengaran orang Jepangnya, apa? Sneaker gitu. Jadi kayak
susah spellingnya, sedikit Iya, aja. benar-benar Senika. Nah, ini yang tadi memakai itu, ya. Tadi kan warna kuning ya. Warna kuning itu jadi simas atau site imas yang ini nih. Yang kuning tadi yang kalung, yang aksesoris sama necktie, ya. Kuning sama yang kuning, ya. Kemudian kakemas. Masih ingat nggak? Kakemas kan warna ungu, ya. Ini buat kacamata. I see. Ini kan ungu, ya. Tuh, ungu kan. Jadi Meganeo kakemas. Nah, terus di sini haite imas, ya, atau hakimas. Nah, ini memakai untuk bawahan, ya, yang warna biru. Nah, ini kan warna biru tuh, ya. Jadi contohnya zubong o haite imas. Kemudian ini kimas atau kite imas, ini pakaian atasan. Yang tadi yang paling depan. Nah, ini. Jadi contohnya tisatsuo kite imas, satsuo kimas. Seperti itu. Kalau mau ada yang ditanyain langsung aja ya, Kak ya. Iya, sedikit menarik ya, Kak, Sumar Sensei, cuma sedikit pusing juga. Iya, pusing banget emang. Kalau apalagi kalau nggak hafal ininya. Ini yang atas pakaiannya yang mana ya Iya, kosakatanya. benar-benar. Jadi kayak kalau misalkan aku bayangin gitu ya, kita mau ngomong aja harus perhatiin aksinya yang gimana. Kosakatanya. Iya, Iya, benar. aksinya yang mana, kosakatanya yang mana. Yang kadang membuat susah suatu bahasa, ya, grammar. Benar banget. Hai. Nah, selanjutnya, segi cici wa tisatsu o kitaimasu. Cici wa tisatsu o kitaimasu. Nah, ini ya cici ayah, ya, wa-nya itu untuk subjek, tisatsunya itu t-shirt, kitaimasu-nya itu memakai. Jadi kalau di Jepang kan SOP, kalau di Indonesia SPO gitu. Nah, kayak gini, setiap hari pakaian apa yang selalu dikenakan, pada saat liburan mengenakan apa. Nah, tapi di sini adalah tentang keluarga. Keluarga memakai baju apa. Iya, I see. Nah, ini keluarganya. Nah, keluarga di sini sebutannya ada dua, Kak. Contoh ya, Kak. Ini ada cici. Cici itu buat saya nyebut ayah sendiri. Oh, Kalau kalau di Cina Cici Mbak ya. oh ya, cici Mbak. Kalau otosan itu juga sama, artinya ayah. Cuman buat manggil misalnya ayah Kazega gitu. Zega Sano otosan kayak gitu. Kemudian ada haha, okasan, itu ibu, ani itu kakak laki-laki, ya. Kalau untuk kakak laki-laki orang lain, onisan misalnya, Zega Sano onisan. Ini kakak perempuan, onesan, dibilangnya ane, ya kalau untuk diri sendiri. Kemudian watashi saya, imoto, adik perempuan, imoto-san, adik perempuan orang lain, ototo, adik laki-laki, ototo-san, adik laki-laki orang lain. Nah, halo Kak Zega. Aku kenalnya Watashi aja doang. Watashi wa. Oh, tahu watashi ya? Watashi wa Fikri Zika desu. Gitu nggak sih? Iya, benar. Itu bisa dari mana tuh, Kak? Itu dari temen. Oh, dari teman. Oke, lanjut ya, Kak. Ini kan kita jadi partner percakapan ya, Kak. Ya. Ini contohnya ada foto gini. Ini Korewa Cici-des. Nanti saya yang ini dulu ya. Nanti kakak yang satunya lagi nih yang bawah. Nah, terus ini ayah. Kore itu ini, ya. Cici itu ayah. Tisatsuo kiteimasu. Memakai t-shirt. Nah, terus, karena ini kan menyebutkan ayah sendiri, jadi saya bilang cici. Kalau kakak, ya nanti kakak. Nah, otosan, nah, manggilnya jadi bukan cici, tapi otosan, karena nyebut ayah saya, gitu. Kakoi desu ne, kakoi itu keren. Jadi, ayah keren ya. Gitu.
Nah, terus nanti saya bilang arigato gozaimasu kayak gitu ya. Yang ini yang kawaii desu ne atau suteki desu ne itu nggak usah disebutkan karena ini opsional dari kakoi gitu. Ya, benar. Kalau kawaii kan artinya lucu. Kalau lucu buat anak kecil, kalau suteki bagus itu misalnya buat bajunya bagus ya gitu, atau bajunya ayah bagus ya, misalnya bajunya ibu bagus ya kayak gitu. Ayo coba ya kak ya, coba dulu nih. Go. Nanti gantian. Kore wa chichi desu. Tisatsu o kite imasu. Ayo kakak. Oto-san, kakoi desu ne. Arigatou gozaimasu. Bisa ya kak ya? Gampang. Oh, iya. Gampang cuma niru-niru doang. Ya kalau bacanya gampang gitu kak. Karena nggak terlalu susah kayak intonasinya harus beda gitu. Kalau di Jepang rata-rata nggak banyak yang intonasinya tuh beda gitu. Berarti tinggal ngafal-ngafal aja ya, semua Iya, sensei. hanya beberapa kosakata aja yang intonasinya tuh harus beda. Kayak tadi hashi kan, nggak semuanya. Sekarang yang kakak yang ini ya, yang korewa chichi desu gitu. Oke, mulai ya. Ya. Korewa chichi desu ni. T-shirtsを着ています. Oto-san, kakoi desu ne. Arigatou gozaimasu. Bisa ya kak ya? Bentar deh. Kalau bahasa Jepang, huruf terakhirnya itu dimatikan atau gimana, Sumar Sensei? Iya kak. Jadi kan tadi ya, harusnya kan dibaca ini desu. Ya. Jadi des aja ya? Iya, des aja. Kite imasu. Jadi kite imasu. Ada sih yang ini dibaca, misalnya korewa chichi desu. Cuma itu kayak bahasa yang sopan, yang sopan banget, terus biasanya dipakai buat cewek, terus atau enggak buat orang-orang tua gitu. Gitu. Kalau kita yang berarti masih kalau muda, untuk anak muda casual. Casual aja deh. Kalau misalnya kakak ngobrol sama dosen, boleh tuh misalnya korewa cici desu, itu nggak apa-apa. I see. Kita lanjut ya. 2 lagi nih. Yang ketiga ini ya. Nah, ceritanya ini ada party. Party itu ada strip ya panjang. Party. Jadi kayak 2 harakat gitu kan. Party itu berarti artinya tahu Kak? Party, nggak tahu tuh apa. Pesta. Party. Oh, party. Iya. Oke, party no toki ya, waktu pesta doresu o kimasu, memakai dress gitu. Jadi ini ada no sama o, nggak ada artinya ya. Kalau no ini karena menjelaskan waktunya pesta. Gitu. Apa yang kamu kenakan pada saat ada suatu kegiatan spesial? Mari membicarakan dengan teman. Kalau di sana ada kayak party buat mahasiswa baru gitu Kak? Atau Ada. Tapi aku pengen cerita nih, Sumar Sensei. Kalau misalkan bahasa Thailand itu sebetulnya party itu pati. Sama kayak ini pati. Panjang itu agak panjang. Tapi yang lucunya gini, ketika pas kita ngomong ke mereka kayak party, mereka nggak tahu. Tapi kalau party, mereka tahu. Jadi kayak padahal kata yang sama, cuman beda. Mereka nggak paham. Beda ininya ya, karena udah kebiasaannya party. Jadi intonasi itu betul-betul matters. Oh, kalau di sana intonasi itu benar-benar ini ya, benar-benar apa namanya? Benar-benar harus hati-hati gitu. Iya, benar. Kalau nggak silap-silap arti. Kalau di Jepang masih bisa kayak misalnya, oh ini karena orang asing, terus intonasinya nggak terlalu bagus, mereka masih bisa paham gitu. Iya, sama sih Kak. Cuman nggak tahu ya, itu nggak terjadi ke aku karena mungkin kayak aku bilang tadi, aku dianggap kayak muka orang lokal. Oh, Jadi mereka kayak bilang, ini ngomongnya yang betul sih gitu, betul apa enggak sih gitu. Oh, Pas aku bilang, iya, jadi pas aku bilang, aku nggak bisa bahasa Thailand, aku bukan orang Thailand. Oh, baru mereka kayak lebih toleransi dari yang awal.
Itu lebih ke karena pas kakak ketemu orang lokal atau pas kakak bergaul dengan mahasiswa lain? Orang lokal sih, kayak mungkin beli beli di Kelontong, beli di Indomaret. Di sini bukan Indomaret ya, Sumar Sensei. Di sini namanya 7-Eleven. Oh, 7-Eleven-nya banyak Ya, di sana? itu Indomaretnya kita di sini. Oh, oke. Terus Mhm. 7-Eleven-nya dari luar dong ya, kalau kita kan dari dalam Ya, negeri gitu ya. benar-benar. Hmm. Nah, ini acara-acara di sana nih Kak, acara-acara di Jepang ceritanya sama nih, ada campu, dari camp ya, artinya camping. Nah, Bunkasai itu festival budaya, Ryoko wisata, Pati, ada Yasumi libur. Kira-kira ada nggak nih Kak, kayak Bunkasai kayak gitu Kak di sana di Thailand? Ada kita. Atau Beberapa ada? hari yang lalu pas Imlek ya, Cina. Mm-mm. Di sini juga mereka juga ngadain hal yang sama. Bahkan kemarin itu kayak Valentine ya, Sumar Sensei ya. Di sini Oh juga hari iya. Valentine juga diadain sama masyarakat lokal. Tapi Oh. yang lebih menarik itu bagi aku kan kegiatan-kegiatan adat gitu loh. Pas kalau misalkan kayak yang aku bilang tadi, di sini tuh ada salah satu adat yang namanya itu Loi Kratong, yang kayak tadi aku bilang kayak menolak bala rame-rame, terus kayak ngasih bunga gitu ke sungai gitu, kayak ngalirin bunga ke sungai gitu. Dan itu Valentine kayak di sana gimana tuh Kak? kalau Valentine sini lebih ke anak-anak muda sih sama orang-orang tua yang zaman-zaman sekarang gitu. Kalau misalkan masyarakat bagian pegunungan, masyarakat bagian yang orang-orang yang orang tua yang zaman-zaman dulu gitu, itu kayaknya mereka lebih memilih di rumah. Hmm. Iya, Hampir sama Valentine di sana sama kayak Valentine di sini. hampir sama, cuman di sini karena budayanya aja sih cara mereka menganggapnya yang beda. Kalau misalkan di sini mereka betul-betul kayak heboh gitu loh, buat coklat, buat angpau-angpau gitu-gitu, kayak Hmm. ngasih-ngasih gift. Bahkan kita di sini juga ikut-ikutan gitu. Oh, Ngasih-ngasih minyak goreng. minyak goreng. Ya kan mahasiswa ya, tau lah gimana kan. Iya. Jadi kayak ada ngasih rendang gitu-gitu. Oh, nggak harus coklat berarti. Jadi makna Valentine itu udah berubah. Oh. Ibaratnya kita memaknainya kayak punggahan gitu, ngasih-ngasih sesuatu yang bisa dipakai gitu. Gitu. Menarik ya di sana. Wah. Oke, ini ada percakapannya lagi nih Kak. Nah, ya. Jangan lupa ini ada no talking-nya. Saya yang cowoknya dulu ya. Saya contohin. Kyampu no toki, nani o kimasu ka? Waktu camping memakai apa? Terus kakak yang perempuan ini. Hisatsu o kimasu, memakai t-shirt. Nah, ini ada kimas. Ingat ya kalau kimas untuk pakaian yang atas. Nah, sedangkan yang bawah, pakaian bawah itu pakai hakimas. Nah, ini bentuknya pakai emas semua ya yang tadi. Karena kita kan belum tahu apakah ini nanti ataukah ini nanti minggu depan atau kapan gitu. Insu o hakimas. So desu ka. Saya jawabnya so desu ka. Sampai situ aja. Oke, yang ini So desne this sama itu artinya apa? oh iya di sini nggak ada ya artinya. Bentar, bisa diketik ya. Itu bisa oh begitu, alright, kalau misalnya Oh gitu, so bahasa this. uh, bahasa Inggrisnya mungkin alright gitu kali ya, oke gitu. Ayo Kak, kita coba ya. Oke. Kyampu no toki nani o kimasu ka? Kakak yang ini T-shirt wa kimasu. satu Iya kan lagi ya? ya Oh, yang bawahnya jinsu wa kimasu. so desu ka, oh gitu. Sekali lagi ya Kak ya. Oke. Jangan lupa ini kalau kata tanya dia tuh belakangnya ada K-nya. Oke. Kayak partikel Aku K. yang nanya ya. Mm-mm. Kyanpu no toki nano ikimasu ka? Hisatsu o kimasu, jinsu o hakimasu. So desu ka? Bisa ya Kak ya? Seketika aku bahasa Jepang. Iya.
Nah, yang tadi bumbonya yang ini nih, bumbo yang ketiga. Kalau tadi kan bumbonya tentang pakaian ya, ada hakimas, ada haiteimas, ada kimas ya. Terus bumbo pertama itu ya. Yang kedua bumbo yang haiteimas, teimas. Berarti sedang. Kalau yang ini karena toki ya waktu. Misalnya tadi titik-titik ininya kegiatan. Oh, toki. Nah, kemudian di sini pakaiannya apa? Atau yang dipakai apa? Terus yang sini kosakatanya tadi apakah pakai Oh iya, hakimas atau Sumar Sensei. kimas gitu. Ya. Tapi kalau di tadi yang aku perhatiin ya, objeknya itu berada di depan ya. Kayak Tishatsu bla bla bla. Ya, Bisatsu. Jinzu. Oh, Oh, berarti sama kimas. sama kayak bahasa Turki. Di Kakak Turki, belajar bahasa Turki Turki juga? iya, bahasa Turki juga. Di bahasa Turki, objeknya itu pertama di awal. Terus subjek, terus kata kerja, terus subjek. Subjeknya dia akhir. Ya, gitu. Oh, menarik, Aneh. menarik, menarik. Iya, iya, iya. Benar. Baik. Yang ini perubahan bentuk tadinya ya, kebiasaan atau rencana, ini keadaan. Yang tadi sedang. Oke, nah sekarang kita ke muka. Mana mukanya? Ini dia. Nah, kelihatan nggak? Ah, udah. Muka itu budaya, Kak. Oh ya, nomor 5 ya? Iya. Nomor 4-nya itu tugas. Jadi nggak usah dibahas. Ini untuk siswa ya? Hai. Iya. Kalau yang keempat untuk siswa tugas. Kalau yang ini bunka budaya. Ya, perhatikan kedua foto di bawah ini, keduanya menunjukkan pakaian tradisional Jepang. Kapan masing-masing pakaian tersebut dikenakan? Selain itu, bila kau perhatikan apa perbedaan jenis, bahan, dan hiasan pakaian tersebut. Sedikit ya kan, ya saya kasih tahu tentang budaya Jepang nih. Nanti kakak juga boleh kasih tahu Thailand kayak gimana sih bajunya tuh. Iya, benar. Nah, kalau Jepang itu, kalau ini kimono. Jadi dipakainya resmi. Ini gambarnya tuh lagi ada pesta pernikahan ceritanya tuh. Yang sebelah kiri ini. Ya, contohnya. Kalau yang ini itu yukata. Yukata itu bahannya lebih tipis daripada kimono. Kalau kimono kalau nggak salah katanya 7 lapis apa 3 lapis gitu ya. Berlapis-lapis pokoknya. Kayak wafer. Apa nggak pakai sauna aja? Kalau yukata dipakai itu musim panas misalnya, atau enggak waktu setelah mandi air panas, jadi bahannya tuh tipis gitu. Kalau ini lagi ada acara Bunkasai misalnya, festival budaya gitu. Tapi bentuknya hampir sama sih. Cuman yang ini kalau tentu aja ya, kalau kimono lebih wah. Kalau di Thailand gimana tuh Kak? Pakaian tradisional satu atau banyak Kak? Nah, sekarang aku share ya kalau Thailand. Kalau Coba Thailand sendiri, saya stop dulu mungkin ya berarti ya. Sumar Sensei pernah dengar ya lagu Lalisa? Lagunya mantan personal Blackpink, si Lisa. Nah, di di salah satu lagunya itu kan ada lagu Money ya, yang kayak apa itu aku lupa, lagu Samani itu ya. Nah, jadi di situ di salah satu scene-nya itu si Lalisa itu makai, tahu kan kayak mahkota gitu, kayak tinggi. Nah, itu tuh sebetulnya menuai pro kontra juga sih sama orang-orang lokal di sini, Sumar Sensei. Kenapa tuh, Kak? Karena kan itu salah satu pakaian adat ya, salah satu kayak atribut di adat gitu. Yang seharusnya nggak dicampur adukan sama gaya-gaya modern gitu ya. Gitu. Jadi kayak dan segala macamnya gitu. Jadi kayak di sini makin kemari tuh sama kayak kita di Indonesia. Kalau misalkan kita batik itu bisa dibawa internasional ya gitu. Nah, hendaknya itu Thailand itu juga mau dibawa kayak gitu konsepnya sama si Lisa, cuman menuai kontra yang lebih banyak sama orang-orang lokal gitu. Jadi kalau misalkan aku bilang apa sih pakaian-pakaian adatnya orang di sini, kalau pakaian adat udah jarang banget dipakai sama anak-anak muda gitu. Oh, gitu. Jadi mereka tuh lebih jatuhnya kayak ngikutin budaya-budaya, lebih jatuh kayak budaya kalau Barat kayak barat plus mereka tuh punya budaya gini Sumar Sensei.
budaya barat itu cuman dibungkus sama konsep mereka gitu. Kalau Sumar Sensei masih pengen ngelihat budaya gimana fashion style anak-anak kita di Indonesia dulu tahun-tahun 80-an, orang Thailand itu masih menggunakan kostum kayak gitu Sumar Sensei. Kayak misalkan kayak pakai bumper, terus kayak pakai jeansnya itu kayak ke bawah gitu, kayak lebar gitu. Cutbray. Iya. Terus kayak bajunya oversize. Kan di Indonesia juga udah mulai kayak gitu kan di Indonesia. Nah, persis kayak gitu anak-anak mudanya. Dan mereka di sini suka pakai tato. Bahkan dari anak SD udah pakai tato. Dan itu di sini Kenapa wajar. itu? Di sini wajar. Udah memang budaya mereka kali ya. Cuman itu bukan salah satu bagian dari kultur, dari kearifan lokal. Cuman udah membudaya sampai kayak ke anak-anak gitu. Dan mereka bangga. Aku juga tertarik ngeliat itu, cuman nggak pengen. Jangan ke bawah ya berarti ya kalau di Thailand. Ya benar. Kita boleh sih open to new culture, tapi jangan ke bawah ya teman-teman ya. Gitu. Gitu. Tapi kalau di sana, kalau beda, misalnya kayak mau nikahan itu lebih ke barat atau ke tradisional atau gimana? Nah, iya benar teman-teman, Semar Sensei. Nah, kalau nikah sendiri tergantung. Kalau dia berasal dari keluarga kerajaan, udah pasti dia bakal kayak sesuai dengan adat. Kan di sini kan soalnya Thailand itu masih negara kerajaan ya, kingdom gitu. Ya, orang-orang yang memiliki tali persaudaraan dengan kerajaan, mau nggak mau ataupun paling enggak mereka melakukan yang paling pertama itu mereka selalu stick dengan hal-hal yang berkaitan dengan tradisional, dengan budaya gitu ya. Dan raja, kalau misalkan raja ada kunjungan ke suatu tempat, nah itu paling kayak garda terdepan itu tuh pakai ini baju-baju. Kalau Sumar saya tahu ini nggak, kayak orang pakai top yang ini loh kayak tentara Prancis, pakai pakaian merah, terus pakai celana hitam, pakai senjata, terus pakai topi besar sini kayak dari bulu gitu. Nah, itu juga diadopsi tuh dari budaya Perancis ke Thailand. Tapi itu udah milik Thailand. Gitu. Tapi kalau batik di sini nggak ada. Kalau kita kan batik ya, ibaratnya fashion iconnya ya batik gitu, kebaya gitu. Dan kalau fashion icon di sana nggak ada? Fashion icon di sini nggak ada, cuman palingan rajut ya, sama kayak kita, kayak yang dirajut. Dan itu pun harganya sedikit mahal. Mau sampai jutaan sih. Oh iya, aku pengen share juga. Kemarin aku ke bioskop dan hari sampai hari ini mungkin kayaknya Thailand itu lagi ngadain kayak pewarisan dari UNESCO. Beberapa barang-barang tradisional udah masuk ke UNESCO, udah masuk ke ini, udah masuk ke apa ya namanya itu ya, ke UNESCO Heritage gitu loh. Jadi udah mulai dihak patenkan gitu. Jadi kayak itu udah diklaim milik Thailand gitu. Oh, udah diklaim milik Thailand. Oke. Gitu, jadi teman-teman. Contohnya apa tuh Kak yang udah diklaim? Kemarin tuh aku paling unik itu gelang, kayak gelang dari benang doang, tapi benangnya itu dari sutra gitu loh. Nah, terus dimasukin dong manik-manik, tapi manik-maniknya itu Sumar Sensei, manik-manik dari bahan-bahan alam, misalkan dari bunga, tapi bunganya itu udah betul-betul bunga dari alam, tapi kayak udah jadi fosil gitu loh, keras gitu. Jadi bisa bertahan lama sampai beberapa tahun bahkan. Gitu. Itu yang kayak wow, ini benar-benar keren. Itu buat perhiasan gitu. Untuk kayak bisa untuk sebagai kalau misalkan itu kayaknya lebih tujuan pasarnya turis deh kayaknya. Soalnya kalau orang lokal dibawa ke kantor, dibawa ke sekolah juga malu ya mereka. Malu. Maksudnya tapi lucu, bagus. Lucu ya, semua sensei lucu. Cuman kalau yang aku lihat nggak ada yang makai. Mungkin ya perspektifnya mereka itu ngapain pakai itu gitu kan. Mungkin mereka. Cuma kayak gitu. Mungkin lagi di acara-acara konferensi gitu-gitu. Pasti mereka suka pakai itu. Soalnya kan itu kan menunjukkan siapa mereka gitu. Menunjukkan siapa mereka. Berarti kalau menunjukkan siapa mereka itu dari pakaiannya dan dari perhiasan yang mereka pakai gitu ya? Iya, benar-benar. Benar. Gitu. Tapi kalau di sana kayak kita kan kalau kayak orang-orang emak-emak gitu ya, emasnya banyak di sini misalnya gitu. Sama di sana juga. Iya, benar. Di sini juga itu. Di sini. Cuman kan di sini itu lebih mereka tuh
yang aku lihat ya, karena di tempat provinsi aku ini tuh Sumar Sensei paling banyak populasinya warga asing gitu. Dan nggak jarang juga, nggak heran kalau untuk dunia jewelry itu lebih ke mereka brilian di sini. Kalau enggak, paling enggak ini apa namanya itu, di bawah berlian itu apa ya, intan nggak sih, atau Ya, di bawahnya berlian atau gimana? ya di bawahnya berlian, aku lupa namanya apa gitu. Pokoknya dia sejenis emas, cuman nggak emas gitu, tapi warna silver. Itu apa namanya? Apa ya? Mas putih? Iya bener-bener. Bukan. Bukan. Yang ini Semar Sensei, yang dia itu bahannya mahal, kayak silver nggak sih? Perak? Bukan. Iya pakai perak, pakai bahan-bahan. Oh. Iya, aku jadi lupa. Ya jadi gitu Semar Sensei. Oh gitu, menarik ya Kak. Kak ini ada yang tanya, di Thailand itu makanannya tradisional yang terkenal apa Kak? Yang trennya itu, yang Oke. viralnya. Kalau di sini Paling kan terkenal banyak banget. ya. Kalau aku bilang sate kalajengking gimana? Hah? Apa? Sate kalajengking. Sate? Oh yang tadi itu sate kalajengking Iya. itu. Tapi nggak deh, itu nggak mungkin. Terus gini. Jadi yang paling ikonik itu ialah, kalau aku bilang banyak sih Sansei. Cuman yang paling top of the world itu mungkin kalau aku sendiri kaosoy. Apa Namanya tuh? itu ya, ini tak cek ya. Istilahnya itu kaosoy. Nah, itu dia kayak Oh. campuran mie pangsit, bahan mie gitu. Terus Mm-mm. pakai kuah, pakai ayam, itu ayam rendang. Ayamnya ayam kayak rendang, Ayam rendang. Terus pakai bumbu acar, ada bumbu acar. asam-asamnya. Terus pakai kuah kari dikit. Terus pakai sambel. Oh, ice cream dong Kak, ada nggak Kak? Jadi kayak keren. Aku pernah makan sih, cuman kayak Oh bener sekarang banget. nggak ada. Jarang foto soalnya. Jadi kayak itu pakai mie-nya kayak mie ayam atau Iya mie kayak bihun atau kayak mie ini, mie pangsit itu yang tipis, pipih. oh, oke. Mie pangsit kan ya, mie tiaw nggak sih ya? Aku lupa. Kalau mie Kurang tiaw tahu. itu putih, kalau Oh ini mie mie kuning, dia kayak kuning gitu. Mhm. Dan satu lagi, kalau mungkin Sumar Sensei juga itu tahu, tom yum. favorit kakak juga itu Iya mie banget soy banget. itu. Iya benar. Oh, Kalau Sumar Sensei tahu tom yum ya. oh iya, Nah, kayaknya Tomnya. itu yang udah mendunia banget. Oh iya Udah mendunia mendunia. banget itu. Bahkan kayak aku pernah Tapi dengar di New York. Di New York itu salah satu restoran Thailand, menunya itu pasti yang paling favorit banget itu sama-sama orang asing, tom yum. Tomnya. Tapi banyak sebenarnya kalau restoran di Jakarta ya, restoran Thailand enggak banyak juga sih. Tapi ada gitu restoran Thailand tuh tapi makanannya tuh kadang aneh gitu, lebih aneh dari Korea dan Jepang gitu. Mungkin karena belum terlalu viral atau terkenal gitu kali ya. Jadi Kalau dari sisi aneh, mungkin sih ada kemungkinan. Soalnya ini Sumar Sensei, ini aku kasih tahu. Mereka itu suka ngasih apapun itu di jenis makanan, suka ngasih cabai. tapi Cabai kecil-kecil itu warna merah, cabai merah. Terus dikasih kayak apa ya? Dikasih kecap asin. Jadi itu kayak liquid ya, jadi kayak cairan gitu. Kalau kita itu ibaratnya untuk dicocol-cocol kan ya. Nah, mereka suka itu di makanan apapun itu gitu. Itu orang lokal oh, gitu. jadi kayak kalau di kita mungkin makan harus pakai sambal yang gini, kalau mereka mungkin yang gitu gitu ya. Iya, benar. Tapi aku nggak yakin ya gimana dari yang aku lihat dari anak-anak muda seumur-umuran aku tuh mereka jarang kayak bangga dengan apa yang mereka miliki gitu loh. Jadi kayak lebih suka tuh, bahkan ada yang nggak suka pedes gitu, Sumar Sensei gitu ya. Jadi kayak dia sebenarnya orang Thailand, cuman nggak suka pedes. Padahal kan Thailand identiknya dengan makanan pedes-pedes gitu. Oh, Thailand Iya. identik dengan makanan pedas ya. Cuman ya itu tadi. Berarti mungkin dari faktor budaya dia, atau mungkin memang nggak pernah dikasih makanan pedas dari kecil, kayak gitu-gitu. Jadi makin Tapi kemarin cabai mereka sama kita sama atau beda? sama kok, Kak. Sama-sama. Cuman kan lebih sering itu orang-orang di sini itu jual cabenya itu cabai kering gitu. Soalnya kan biar tahan lama juga ya. Gitu.
gitu sih. Oke, Kalau ada kesempatan Kak Sumar jalan-jalan ke Thailand. Ya, insya Allah. Mahal nggak sih tiketnya? Jakarta kalau Iya nih ada normal. yang nanya, mahal nggak kalau ke sana ke Thailand makanannya, tiketnya kayak gitu-gitu. Oh iya, kalau misalkan aku kasih tahu dari Akomodasinya. kalau aku pertama kali nih ya, belum pandemi dulu. Dari Medan ke Thailand itu cuma 800.000 doang. Medan ke Thailand 800.000. Oke. Medan Bangkok. Cuman kalau dari Jakarta kan jauh ya, mau 1 Iya. juta, 1 jutaan sampai 2 juta gitu. Gitu. Cuman aku nggak ngerekomendasiin tuh teman-teman kalau ke Thailand sekarang hanya untuk wisata. Soalnya kan lagi karantina ya gitu. Takutnya lebih besar dana karantina ketimbang untuk uang jalan-jalan. Kalau karantina mereka gimana tuh Kak? Maksudnya kayak di Karantina. kita seminggu karantina di hotel Nah, atau gimana? kalau misalkan kemarin ya kita tuh paling lama kemarin tuh 10 hari ya kita dulu. Kalau di Thailand itu pernah sampai 2 minggu, pernah sampai seminggu doang. Aku seminggu kemarin. 10 Kalau hari, sekarang? 3 hari, pernah sampai 1 hari doang. Sekarang kayak seminggu lagi dia balik seminggu. Gitu. Jadi dia tuh kayak ngelihat situasi gitu. Oh, sekarang kalau karantina itu seminggu gitu ya Kak ya? Sekarang hari ini seminggu, ya. Ada tempat khususnya atau harus di hotel atau gimana? Iya benar, Smart Sensei. Ada yang di daerah bandara, di bandara sendiri juga ada hotel. Terus afiliasi sama tiket kita itu, tiket agency, mungkin mereka juga ada, gitu. Atau lihat di Traveloka, gitu. Kalau di kita kan ada apa Wisma Atlet yang khusus gitu Ya, kan, yang itu kan gratis. dari negara ya, gitu ya. Kalau di sini nggak ada, negara nggak nyediain. Oh, sedih dong ya. Iya, makanya jadi kayak susah sih. Iya. Oke Kak, ini terakhir nih Kak, kita mau virtual traveling dulu. Jadi home tour ya, Sebentar, aku coba lihat dulu ya. Ini pakai laptop atau udah pakai HP? Aku masih pakai laptop, tapi nggak apa-apa. Nah, ini balkon kita. Kita buka dulu. Cara. Nah, jadi Sumar Sensei di sini tuh lagi. Balkonnya nggak dibuka gitu. Itu tirai kan, belum? Ya, belum balkonnya. Oh, belum. Jadi di hari ini tuh lagi cerah banget, tumben ya. Nah, kalau kita buka, jadi di sebelah rumah kita itu ada grey kayak gini, bangunan udah apa ya? Kayak udah nggak terpakai, terbengkalai gitu. Tapi Dan kok masih itu bagus ya? iya masih bagus Sumar Sensei. Dan itu dulunya jadi klub malam. Sekarang udah nggak dipakai lagi karena mungkin corona. Dan ini sekitaran rumah kita. Masih kayaknya kelihatan ya dari sini gunungnya. Iya, kelihatan itu Kak. Gunungnya nggak kelihatan kalau dari sini. Tapi kalau misalnya Itu kita ada udah kecil itu di atas apa tadi? Yang ini yang kuning-kuningnya itu. yang itu. Oh, itu salah satu rumah ini, rumah terbagus di sini. Oh. Itu kayak rumahnya ada kubah gitu loh, kayak Capitol. Oh. Nah, jadi gini nih rumah kita Sensei. Berapa lantai itu Kak? Kita 3. 3 lantai. Itu Gitu. bukan asrama tapi kan kayak kos. Bukan, kita kayak rumah. Nah, jadi gitu. Berarti Payak sendiri nggak ada asramanya gitu ya saya? Kita kalau Payap ada asrama, cuman kita nggak dikasih sama pihak keluarga angkat di sini. Oh, itu host family berarti namanya ya? Iya, benar. Sama keluarga angkat. Jadi kita tuh tinggal, soalnya kan kita punya budaya bareng, punya kegiatan bareng sama keluarga angkat, camping bareng. Jadi takutnya kan kalau misalnya ke kampus lagi manggil-manggil segala macam. Oke. Mungkin Ke bawah yang lantai satunya gimana? Ada ruang khusus? Ada. Oh, di bawah lagi ada. Dapur gitu misalnya. Ke bawah lagi jelek kan, lagi weekend ya. Oh, lagi jeleknya tuh karena banyak anak-anak. Tadi malam kita ada acara tiap weekend kayak camping bareng, baca-baca buku. Kak Sumar Sensei mungkin bayangin gimana anak-anak 10-7 orang gitu ngeberantakin satu ruangan. Dan kita kalau misalkan ruangan nggak dipakai itu lampunya mati semua gitu. Oh gitu. Berarti di bawah itu banyak ruang-ruangannya gitu ya Kak? Iya, sama, banyak. Jatuhnya kayak ruko gitu sih, Sensei. Cuman bukan ruko kayak petak gitu. Bentuknya kayak rumah gitu. Oke.
Terus di situ semuanya itu warga negara asing atau gimana? Iya, Cuman Indonesia. tetangga kita orang Burma kalau nggak salah. Tetangga kita ada yang orang lokal juga, ada yang orang Malaysia di sana sebelah dan gitu-gitu. Tapi kalau misalkan aku sedikit cerita nih, Sensei, daerah Chiang Mai itu aku nggak tahu ya, ini pendapat aku. Banyak banget bangunan-bangunan yang terbengkalai dan udah berakar-akar gitu loh sampai ke bangunannya gitu. Beda ya bangunan yang itu yang sengaja kita tumbuhin tumbuhan sama bangunan itu yang udah berakar dan terbengkalai gitu. Nah, di Thailand sendiri itu banyak kayak gitu. Dan juga itu milik pribadi, bukan milik pemerintah. Kalau pemerintah bisa diambil alih ya, dibuat bangunan atau dibuat kantor baru. Ini untuk pribadi, jadi kayak pemerintah pun juga nggak bisa ikut campur terlalu dalam gitu-gitu. Gitu, Smart Sensei. Kayak yang tadi bangunan sebelah udah nggak kepake Iya, itu nggak kepake kan, lagi. karena pandemi gitu ya. Kayak pandemi, terbengkalai, jendelanya juga udah pada roboh, ya, ke bawah gitu-gitu. Ya, tapi mungkin imbang deh sama pesona alam yang ditawarkan gitu. Kalau dari host family itu ke kampus kakak jauh nggak? 15 menit. Jalan kaki? Kita biasa naik motor. Naik motor 10 menit kalau nggak cepet-cepet 10 menit. Berarti boleh bawa motor atau punya motor di situ? Udah ada motor di bawah. Kita dikasih motor juga, alhamdulillah. Oh. Gitu. Dipinjami apa dikasih? Dipinjamin cuman punya kita. Iya, berarti dipinjami, ya pinjami atas nama kakak gitu ya. Ya, gitu. Asik dong. 15 menit pakai motor berarti mungkin 10 kiloan ya? 10 kilo, 8 10 kilo. Oh, berarti lumayan juga ya. Nggak jalan kaki gitu ya kayak. Lumayan sih, saya cuman ada sih jalan tikus. Aku kemarin baru telisik, ternyata bisa jalan tikus. Naik sepeda bisa cepet gitu. Oh gitu. Ya, benar. Tapi macet nggak daerah situ, Kak? Macet normal sih. Nah, normal. Macetnya nggak terlalu macet banget. Itu kan depan rumahnya itu kayak apa? Ada jalanan gitu bawahnya. Kita gang. Jadi kayak itu di gang gitu. Gang. Kalau misalkan keluar gang langsung jalan utama. Coba deh Kak, belum kelihatan tadi. Kita buat ya, kita lihat ya. Jadi kita kan di gang ya Sensei ya. Di gangnya itu besar atau kecil? Oh kecil, tuh ada mobil tuh. Oh ya, muat mobil ya. Kayak muat mobil 2 untuk bolak-balik gitu. Gang jalan. Gitu. Jadi kayak cuma berapa ya, 50 meter gini, udah langsung masuk jalan utama. Kalau di sana makan, ini ada nanya kalau di sana makan, beli, atau bikin sendiri apa gimana? Iya, kita untuk hemat halal nggak Kak? Gitu. Kita hemat-hemat masak. Oh. Kalau misalkan makanan halal tergantung ya tempatnya. Masaknya di dapur ya Kak? Di luar? Iya, masaknya di dapur. Oh, iya. Kita kalau misalkan teman-teman kita di sini untuk nemuin makanan halal, apalagi kan kita orang Muslim ya, gitu. Makanan itu kan salah satu yang vital gitu. Kita di sini makan, alhamdulillah daerah kita itu ada restoran halal, terus jajanan pinggir jalannya halal. Jadi kayak walaupun lagi malas makan, ya ke sana gitu. Terus Indomaretnya juga, 7-Eleven-nya juga nyediain beberapa jenis makanan yang halal, Smart Sensei. Kayak burger, jadi kayak tinggal dipanasin, ya makan deh gitu. Nah gitu-gitu. Ada logo halalnya gitu ya? Logo halalnya halal Malaysia, halal Thailand juga ada. Halal Malaysia atau enggak halal Thailand gitu. Ya. Nah gitu Sensei. Ini temennya ada Kak? Lagi ada atau lagi weekendan? Lagi istirahat. Oh, oke. Salam buat temennya ya Kak ya? Ya. Yang dari Indonesia. Orang mana tuh Kak? Orang Sunda. Oh, Bandung. Iya, dia nggak mau dibilang Bandung. Dia mau bilang Sunda. Nggak mau dibilang Bandung. Mungkin Sundanya Sunda Bogor atau Sundanya Sunda Cianjur gitu kali ya. Cianjur. Oh, bener kan? Sunda Cianjur. Soalnya kalau orang Sunda nggak mau dibilang Bandung, emang bukan dari Bandung, berarti Cianjur, Sukabumi, kayak gitu. Kumaha damang. Kumaha damang. Smart Sensei orang Sunda. Dulu kuliahnya di Bandung.
Ah, Sama S2-nya juga di Bandung gitu. emang ada mang kunaon eta teh? Salam buat AA-nya. Ceuna. Cuna dapat salam dari Sumar Sensei. Di Sumar Sensei. Oh. Boleh, boleh. Ya Oke. Kak, makasih banyak ya Iya, Kak. sama-sama. Makasih banyak. Ini closing statement dong Kak. Buat pesan-pesan buat adik-adik yang Iya, jadi udah adik-adik, nonton atau kakak-kakak yang udah nonton. teman-teman, adik-adik yang bakal nonton di YouTube Kak Sumar Sensei. Sebetulnya kenapa aku sampai ke sini itu bukan juga nggak lepas dari usaha aku ya gitu. Jadi yang namanya mimpi itu mimpi aja sejauh-jauh mana mimpi itu gitu. Karena yang aku tahu mimpi itu gratis. Gitu. Sumar Sensei juga kalau sekarang ini juga mimpi ke Amerika itu nggak bakal ada yang ngelarang. Selagi Sumar Sensei pengen membuktiin bahwasanya mimpi itu betul-betul bakal jadi kenyataan gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman, adik-adik sekalian yang banget ke luar negeri, terus bermimpi aja gitu ya, kita nggak tahu kan, kita udah berusaha keras, nanti yang nentunya Tuhan di atas gitu. Nanti kita banyak pintu tuh yang dikasih, kita kuncinya yang mana yang bakal kita buka, nah itu terserah kita, tergantung dari usaha kita, tergantung dari gimana kita menempa kunci itu, soalnya pintunya udah ada di depan kita gitu. Nah gitu, pintu itu ibaratnya mimpi kita, kunci itu usaha kita gitu. Kalau ya usahanya jelek, pasti kuncinya nggak bakal bisa ngebuka pintu itu tadi, teman-teman. Nah, gitu. Oke, that's all. Wah, keren. Makasih banyak nih Kak closing statement-nya. Dan semangat buat motivasi anak-anaknya, buat adik-adiknya, dan buat teman-temannya. Sukses ya Kak. Selanjutnya mau apa nih? Mau kerja kah di sana atau mau lulus dulu kah, fokus atau gimana? Iya, jadi dari pihak beasiswa kita kudu ngajar dulu 3 tahun. Kita ngajar, tapi di sekolah internasional di sini. Cuman Fikri pengennya mau kuliah ke Perancis lagi sih. Mau pulang kampung. Pulang kampung, mau ngajar dulu di sekolah internasional di sana. Itu bagian dari kuliah gitu Kak, atau gimana? Enggak, udah tamat kuliah, terus ngajar dulu 3 tahun. Nah, kita bakal nentuin pengen lanjut ngajar lagi, atau bisa kuliah gitu. Nah, Fikri pengen lagi mantengin LPDP sih, gimana nanti perubahan atau 3 tahun ke depannya gitu. Kalau LPDP makin mudah 3 tahun ke depan, Fikri pengen daftar LPDP. Karena yang sekarang bukan LPDP ya Pak? Benar? Sekarang bukan LPDP, Kak Sumar. Fikri itu dari kayak keluarga angkat gitu. Oh, gitu. Jadi bukan dari pihak, ya gitu. Oke. Ternyata banyak jalan ya menuju Thailand sih ya. Iya, benar banget. Ya Kak, sampai sini dulu ya Kak ya. Zoom-nya makasih banyak teman-teman. loh. Selamat menonton teman-teman. Ya, ini saya stop share screen dulu sebentar. Oke.